Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padliga Pet Channel, channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Yeay. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun cat lover seluruh dunia, wajib banget untuk selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau kata yang setiap harinya di channel kucing aku Padliga Pet Channel. Pastikan kalian semua menonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja. Ini untuk menambah pengetahuan kalian, dewasan kalian seputar dunia kucing. Apalagi nih apabila kalian ya banyak banget melihara kucing di rumah seperti aku ya, kurang lebih 8 ekor kucing guys. Karena beberapa minggu yang lalu ya, Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten yang sangat lucu, unik, menggemaskan ini ya. Pokoknya beda dari kucing lainnya seluruh dunia, cuma kucing Padliga Pet Channel saja guys. Dan bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran kucing tersebut ya, kalian langsung saja meluncur ke channel aku Padliga Pet Channel untuk menonton semua video tersebut ya, oke? Dan bagi kalian yang punya masalah terkait kucing peliharaan kalian, misalkan kucing kalian sakit-sakitan, malas makan, suka tidur-tiduran ya, hamil, kawin, melahirkan dan lain sebagainya, kalian takut, kalian khawatir, jangan takut dan khawatir guys. Kenapa? Karena punya solusinya guys, solusi untuk mengatasi kucing bermasalah, solusi untuk mengobati kucing bermasalah, solusi untuk menangani kucing bermasalah. Makanya guys, kalian jangan sungkan-sungkan dan jangan ragu ya, langsung saja meluncur ke channel aku Padliga Pet Channel untuk menonton semua video yang sudah terupload di sana guys. Video tersebut aku persembahkan untuk kalian semua ya, cat lover tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Kalian boleh saja nonton sendirian di kos-kosan, bagi kalian mahasiswa boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, makhluk halus juga boleh guys. Malah aku senang videoku tonton oleh banyak orang. Dan bagi kalian yang belum subscribe, please subscribe, comment, like, and share guys. Please semangat nih, karena satu subscribe kalian sama membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku, agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, buruan tonton videonya karena sudah terupload tuh. Dan yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang, aku tunggu loh guys, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih guys. Kali ini aku ingin menyampaikan informasi penting banget buat kalian ya. Nah, penyakit-penyakit kucing yang membuat berat badan kucing menjadi turun. Simak video ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Apakah kucing kalian ini kehilangan berat badannya ya secara tiba-tiba? Nah, penurunan berat badan yang tidak diinginkan biasanya pertanda masalah ya pada kesehatan kucing. Banyak pemilik kucing berpikir bahwa penurunan berat badan pada kucing adalah hal yang normal ya, terutama pada kucing tua. Tetapi ini bukan masalahnya ya. Nah, sangat penting untuk mengambil tindakan ya jika kalian melihat penurunan berat badan ini tidak dapat dijelaskan pada kucing kalian. Nah, ada pertanyaan, bagaimana sih mengetahui berat badan pada kucing ya menjadi turun ya? Ini sulit untuk diketahui apakah kucing kalian benar-benar turun berat badannya jika itu terjadi secara bertahap. Nah, jika kucing kalian memiliki banyak bulu atau dulunya sedikit kelebihan berat badan, maka lebih sulit lagi bagi kalian untuk mengetahui kapan penurunan berat badan pada kucing kalian terjadi. Nah, untuk menilai kondisi tubuh kucing kalian, mulailah dengan melihat tubuhnya dari atas. Berat badannya ideal harus terlihat dari lipatan pinggang tetapi tidak ekstrim ya. Selanjutnya, ada raba-raba sepanjang sisi tubuh kucing kalian, dan tulang rusuk kucingnya juga harus diraba sampai lapisan lemak tipis ya. Jika tulang iganya terasa sangat menonjol dan terlihat, kemungkinan kucing kalian memang kekurangan berat badan ya. Lalu apa sih penyebab berat badan kucing turun ya? Nih, banyak kasus ya, bebek kucing turun ketika si kucing tidak cukup makan ya. Namun beberapa penyakit juga bisa menyebabkan penurunan berat badan meskipun asupan makanannya cukup, tergantung pada penyebabnya ya. Penurunan berat badan pada kucing disertai tanda-tanda penyakit pada kucing ya. Nah, banyaknya masalah kesehatan menyebabkan penurunan berat badan kucing ya, seperti hipertiroidisme. Nah, apa sih hipertiroidisme ini ya? Penyakit yang relatif umum dan sering menyerang kucing tua. Kucing dengan hipertiroidisme ini menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid karena pembesaran kelenjar tiroid. Pembesaran ini biasanya disebabkan oleh tumor jinak yang tumbuh di tiroid. Tanda-tanda umumnya ya seperti penurunan berat badan, peningkatan nafsu makan, dan meningkatnya rasa haus serta frekuensi buang air kecil. Nah, beberapa kucing juga mengalami muntah, diare, dan hiperaktif. Sebagian besar lagi bersuara dan bertindak gelisah. Kucing mengidap hipertiroidisme ini bisa memiliki lapisan bulu yang tampak tidak terawat dan berminyak. Hipertiroidisme ini dapat diobati dengan yodium radioaktif serta obat oral ya. Lalu ada juga penyakit ginjal kronis. Nah, penyakit ginjal kronis ini merupakan salah satu penyakit umum ya
pada kucing tua. Nah, ginjal memproduksi hormon penting menyaring kotoran dari darah, membantu mengatur tekanan darah dan memfasilitasi produksi sel darah merah baru. Nah, ketika ginjal kucing berhenti berfungsi dengan baik, maka banyak masalah yang timbul di kucing kalian ya. Rasa haus dan buang air kecil meningkatkan adalah beberapa tanda munculnya kucing mengalami masalah ginjal, diikuti dengan menghilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, dan kelusuan. Penyakit ginjal kronis tidak dapat disembuhkan, seringkali ditangani secara medis dengan obat-obatan, perubahan diet, dan suplemen cairan ya. Lalu ada juga diabetes. Diabetes mellitus ada penyakit umum lainnya yang dapat menyerang kucing. Gangguan endokrin ini mempengaruhi kemampuan pankreas untuk memproduksi insulin, hormon yang dibutuhkan untuk mengatur glukosa darah pada kucing. Tanda-tanda diabetes ini meliputi penurunan berat badan, peningkatan nafsu makan, haus, buang air kecil, ya, serta kelusuan. Nah, diabetes ini biasanya ditangani dengan insulin dan perubahan pola makanan. Nah, obat lain dapat digunakan ya. Beberapa kucing akan kembali normal setelah beberapa bulan menjalani perawatan. Lalu ada masalah pencernaan. Nah, masalah pencernaan pun mulai dari saluran pencernaan dapat mempengaruhi berat badan kucing loh. Pertama, masalah pencernaan yang dapat mengurangi nafsu makan. Kedua, sejumlah masalah pencernaan, saluran pencernaan mencerna makanan dan menyerap nutrisi dengan benar dan menyebabkan penurunan berat badan ya. Beberapa masalah pencernaan pada kucing meliputi parasit usus, radang penyakit usus, pankreatitis, dan masalah pankreas lainnya, dan bahkan saluran pencernaan lainnya. Nah, masalah saluran pencernaan dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, muntah, diare, lesu, dan banyak lainnya. Perawatan parasit saluran pencernaan bisa dilakukan dengan deworming ya, atau menangani masalah cacing pada hewan ya, terutama kucing. Saluran pencernaan ini biasanya membutuhkan obat-obatan dan perawatan suportif. Lalu juga ada masalah gigi kucing ya. Nah, ini masalah mulut dan gigi kucing dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat, mengurangi nafsu makan, dan menyebabkan penurunan berat badan. Masalah gigi yang umumnya pada kucing antara lain penyakit periodontal, lesi resortif, dan patah gigi. Nah, beberapa kucing mengalami stomatitis, peradangan mulut, dan gusi kucing menyakitkan yang mungkin dimediasi oleh kekebalan tubuh. Nah, tanda-tandanya ya, gigi meliputi bau mulut, mengiler, menggaruk mulut, bahkan pendarahan mulut. Langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah bawa ke dokter hewan, membius kucing kalian, dan melakukan pembersihan, pemeriksaan, dan perawatan gigi ya profesional sesuai kebutuhan kucing kalian ya. Beberapa kucing butuhkan operasi mulut atau bahkan pencabutan gigi. Lalu juga kanker pada kucing ya. Nah, kanker sama sepertinya manusia ya, kucing juga dapat terkena kanker loh di bagian tubuh mereka. Kanker yang terlihat atau tidak terlihat dalam bentuk tumor. Liporma adalah salah satu kanker umum yang terlihat pada kucing, dapat hidup saluran pencernaan, mulut, sistem limpatik, dan banyak lagi. Sebagian besar bentuk kanker pada kucing menyebabkan malaise, kelusuhan, nyeri, pengecilan otot, kehilangan nafsu makan, dan penurunan berat badan secara keseluruhan pada kucing. Lalu juga kucing stres ya. Nah, kucing stres ini ya sangat sensitif terhadap perubahan di rumah mereka, karena ya kucing ini pandai banget menyembunyikan tanda-tanda stres ya. Nah, mereka kucing ini ya, pokoknya pinter dah menyembunyikan ya. Dan juga apabila stres kucing ya, timbul penurunan nafsu makan ya, itu. Dan juga kalian harus bawa ke dokter hewan untuk mendiagnosis ini. Lalu bagaimana sih cara penanganan untuk penurunan berat badan pada kucing? Penanganan ini tergantung pada penyebabnya ya. Jika kalian menyadari bahwa kucing mengalami penurunan berat badan ya, maka pertama kalian menjadwalkan dengan konsultasi ke dokter hewan. Dokter hewanlah yang bisa melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Selanjutnya tes laboratorium dan röntgen untuk diperlukan menentukan masalahnya. Berdasarkan hasil temuan ya, dokter hewan dapat merekomendasikan obat, perubahan diet, operasi, dan perawatan lainnya. Nah, jika dokter hewan mengatakan ini bukan masalah serius, maka penurunan berat badan kucing biasanya ya tidak bisa diketahui dan tidak dideteksi. Mintalah saran dokter hewan untuk makanan dan pengkondisian lingkungan. Nah, jika kalian yang menentukan sumber stres pada kucing, mulailah bekerja untuk mengurangi stres pada kucing tersebut dengan memberikan nutrisi yang bagus banget untuk kucing. Oke? Lalu pencegahan penurunan berat badan kucing bagaimana sih? Nah, kalian bisa mencegah penurunan berat badan pada kucing dengan memantau kondisi tubuhnya dan mengunjungi dokter hewan secara teratur untuk pemeriksaan kesehatan kucing kalian. Kucing kalian ini ya pandai banget menyembunyikan penyakit dan cedera, tetapi dokter hewan dapat mendeteksi masalah tersebut ya menjadi serius. Pastikan kalian harus melapor setiap waktu kepada dokter hewan dan dokter hewan tersebut bisa menyembuhkan kucing kalian. Oke? Nah, sampai di sini dulu ya informasi yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.